Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa minal ghaflati ay yaqra'al 'abdul Qur'anal karim aw yasma'ahu fala yatadabbaru wa la yatafahhamu ma'ani wala yaqifu inda awamirihi wa zawajirihi wa mawa'idhihi wa gawarihi wa kadzalika hadithur rasul alaihi salatu wassalam wa kalamus salafis salih ridwanullahi alaihi. Dan termasuk di antara tanda hati seseorang itu lalai adalah ketika dia membaca Al-Quran atau ketika dia mendengar Al-Quran, dia tidak berusaha untuk mentadabburi atau berusaha berupaya untuk memahami makna-maknanya, dan dia tidak menegakkan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran tersebut dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, tapi tidak bisa memahami nasihat-nasihat atau hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu-perlunya Allah sebut dan Allah abadikan di dalam Al-Quran untuk kita. Begitu juga manakala kita membaca hadis Rasulullah, mendengar hadis Rasulullah, membaca nasihat para ulama atau mendengar nasihat para ulama, kok kita tidak ada usaha ikhtiar untuk memahaminya? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak ada usaha ikhtiar untuk kita mengambil hikmah dan pelajaran dari sabda-sabda Nabi atau pesan daripada para ulama tersebut. Maka ini termasuk tanda hati orang tersebut telah lalai. Karena memang mau itu Al-Quran, mau itu hadis-hadis Nabi, mau itu adalah kalam salafus salih, nasihat para ulama, sasaran itu semuanya adalah hati. Sering saya singgung, setiap ibadah zahir selalu yang disasar, target utamanya adalah hati. Sholat khusyuknya, zakat lomannya, haji ikhlasnya, puasa takwanya, kemudian Al-Quran didengar atau dibaca tadabburnya, nasihat-nasihat Nabi, nasihat-nasihat ulama, manfaatnya, barokahnya. Bagaimana mungkin kita bisa mengambil manfaat daripada nasihat-nasihat Nabi dan para ulama kalau kita tidak ada usaha untuk memahaminya? Sekedar hadir, kemudian tidak ada upaya lebih untuk betul-betul mematri, memahat nasihat Nabi dan ulama ada di dalam hatinya. Karena memang ketika kita mendengar sabda Nabi atau nasihat para ulama, sama yang disasar, target utamanya adalah hati. Target utamanya adalah hati, bukan telinga. Bukan telinga. Kalau telinga menjadi sasaran, ya tentu ceramah di depan gajah atau di depan kelinci lebih manfaat daripada di depan manusia. Kenapa? Ya, telinganya lebih besar. Telinganya gajah lebih besar, telinganya kelinci lebih lebar daripada telinga manusia pada umumnya. Tapi karena yang disasar bukan telinga, ya tentu nggak ada manfaatnya kita ceramah, ngasih nasihat, menjelaskan sabda-sabda Nabi, nasihat para ulama di depan kelinci atau di depan gajah. Nah, apa jadinya kalau sebuah sabda Nabi atau sebuah nasihat para ulama disampaikan kepada manusia yang punya hati, tapi hatinya nggak bisa manfaat, nggak bisa ngambil manfaat daripada nasihat tersebut? Ya, apakah kita bicara di depan kelinci? Apakah kita bicara di depan gajah? Kalau kelinci, gajah nggak bisa ngambil manfaat, jelas. Karena mereka punya seonggok daging yang namanya hati, tapi hatinya tidak bisa menjadi connecting untuk akalnya, nggak bisa menjadi penyambung, konektor kepada akal, bukan. Karena memang binatang nggak punya akal. Tapi kalau kita manusia, kapan mendengar nasihat, entah itu dari Allah, entah itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, entah itu dari para ulama salafus saleh,
nasihat yang disasar adalah hati. Nasihat yang disasar adalah hati. Karena itu setiap nasihat akan mendatangkan manfaat kepada mereka yang menyimak nasihat tersebut dengan hati. Kita hadir pengajian sekarang, jadikan telinga kita sebagai wasilah saja, sebagai alat, nggak lebih daripada itu. Adapun untuk menampung ilmunya, barokahnya, manfaatnya, nurnya, nafahatnya, madatnya, semuanya hatinya kita. Kadang orang sekarang datang, jangankan mempersiapkan hati, mempersiapkan telinga aja ada enggak orang sekarang. Sibuk dengan yang lain, asyik dengan yang lain. Jangankan hatinya ready, telinga aja nggak ready kadang-kadang. Terus datang tujuannya apa? Apa manfaatnya kita pergi ke pasar buka toko, tapi ditutup tokonya? Datang ke pasar mulai pagi sampai sore, tapi ditutup tokonya, ditunggui bedaknya, tapi ditutup, pulang dapat untung kira-kira. Buang waktu. Sama hadir pengajian yang disampaikan adalah ayat suci Al-Quran, nasihat Nabi, nasihat ulama. Jangankan hati, telinga aja nggak dibuka, alatnya aja nggak dipakai. Bagaimana hati ini bisa menjadi baik kalau begitu? Nggak ada manfaatnya, buang waktu itu zaman. Ada manfaat ya i'tikafnya, ada manfaat kita menjadi tamunya Allah, ada manfaat kita menunggu sholat isya. Tapi kan lebih daripada itu kita bisa, lebih daripada itu kita mampu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, liyunzira man kana hayyan, hendaknya lah dia, wahai Muhammad, menyampaikan peringatan, nasihat, mau'idhah kepada mereka yang hatinya hidup, hatinya siap. Kepada mereka yang hatinya hidup, hatinya siap. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hanya orang yang beriman. Orang yang beriman hatinya baik. Hanya orang yang beriman yang bisa menangkap manfaat daripada sebuah nasihat. Berapa ayat Al-Quran kita dengar, berapa banyak nasihat Nabi dan ulama kita dengar. Adakah itu semuanya membawa dampak positif dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita sebagai suami, sebagai istri, kita sebagai orang tua, kita sebagai anak, kita sebagai pemimpin, kita sebagai karyawan, kita sebagai rakyat, kita sebagai tetangga, kita sebagai saudara, kita sebagai keluarga secara umum, dan seterusnya. Adakah manfaat-manfaat itu kita dapat? Manfaat dari Al-Quran yang kita dengar atau yang kita baca, manfaat daripada nasihat para ulama dan Nabi SAW. Karena itu Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan begini, ada tiga perbedaan seseorang di dalam mengambil manfaat ilmu. Yang pertama, ini tingkatan yang paling bagus, yaitu mereka yang bisa memahami ilmu, hafal, ngerti, faham. Ini ibarat kalau tanah diguyur hujan, selain mengambil manfaat juga bisa memberi manfaat. Tanah yang subur, tanah yang subur, selain mengambil manfaat dari guyuran hujan, dia juga bisa menumbuhkan tanaman, pepohonan yang mungkin suatu saat akan membuahkan hasil, buah yang manis atau pemandangan yang indah. Didengar, kemudian dipaham. Ada yang kedua, mendengar tapi nggak paham. Maka ini seperti tanah yang keras, ubin misalnya, tekel. Kalau diguyur hujan hanya bisa menampung air, tapi tidak bisa menumbuhkan tanaman. Hanya bisa mengambil manfaat, tapi tidak bisa memberikan manfaat. Yang lebih parah yang ketiga, mendengarkan enggak, menghafal enggak, nulis enggak, kemudian memahaminya pun juga tidak. Ini seperti tanah gersang. Ini seperti tanah gersang.
air hujan mengguyur tanah gersang nggak ngasih manfaat, dan tanah tersebut dari guyuran air hujan tidak menumbuhkan sesuatu apapun, maka memberikan ilmu kepada orang seperti ini itu namanya idha'atul ilm. Idha'atul ilm, menyia-nyiakan ilmu agama, menyia-nyiakan ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tu'tul hikmata ghaira ahliha fatadlimuha. Jangan kamu sampaikan hikmah, ilmu kepada yang enggak pantas, maka kamu telah mendzalimi hikmahnya. Ibarat guru punya murid nggak niat, dikasih semangat, dikasih nasihat, digugah, disadarkan, nggak mau, nggak bisa. Maka orang seperti ini suruh khidmat aja, suruh khidmat, jangan nuntut ilmu dah. Kenapa? Adanya dia seperti nggak ada fungsinya sama sekali. Di kelas main, di kelas nggak perhatian, kasih tahu, nggak berubah. Oh, jangan belajar deh. Khidmat aja, khidmat, insya Allah barokah. Kenapa? Ngasih ilmu buat orang ini buang waktu. Dia telah memberikan sesuatu yang paling mulia di muka bumi, yaitu ilmu agama, kepada orang nggak semangat. Rugi. Tanah gersang disirami, buang waktu dong, buang air, buang tenaga, buang pikiran, buang harta, semuanya. Wala tamna'uha ahlaha fatadlimuhum. Tapi kalau ada orang yang pantas, orang yang semangat, maka sampaikan ilmu. Kalau kamu nggak nyampaikan, maka kamu telah mendolimi mereka. Ada orang datang, Ustaz, Kiai, saya mau belajar kitab ini, belajar kitab itu. Tolong sediakan waktu setengah jam, 1 jam, seminggu sekali, seminggu 2 kali. Semangat, Masya Allah, datang dari jauh. Tapi misal si habibnya, si kiainya, si ustadznya atau ulamanya ini, wow, pengajar wong situ. Ngapain? Ngajar orang satu, enggak. Padahal semangat dia. Semangat, motivasinya tinggi, cuma ustadznya hitung-hitungan. 1 orang. Buat apa? Ini ustadznya sudah zalim sama orang tersebut. Sudah zalim sama orang tersebut, dan nggak pantas bagi seorang ulama dia menolak santri yang mau belajar sama dia gara-gara kesibukan Al-Qur'annya misalnya. Sibuk wiridnya, waduh saya nggak ada waktu. Saya setiap hari harus khatam Quran sekali, misalnya. Oh saya nggak ada waktu. Kenapa? Kalau saya ngajar kamu, saya nggak ada waktu untuk baca wirid nanti. Itu bukan alasan. Saya nggak ada waktu. Nanti saya kalau kecapean ngajar kamu, capek, nanti nggak tahajud. Oh nggak ada. Ngajar itu lebih manfaat, lebih penting daripada tahajud, lebih penting daripada baca Quran atau baca wirid. Kenapa? Karena manfaat yang bisa menular kepada orang lain lebih manfaat, lebih penting, lebih utama, lebih afdal daripada manfaat pribadi. Tahajudnya kita pribadi, Qurannya kita pribadi, wiridnya kita pribadi. Tapi kalau kita ngajar orang, menular. Kalau dia amalkan, saya ngajar santri, santrinya ngamalkan, dapat manfaat. Santrinya ngajar lagi punya santri, wah saya dapat manfaat, menular nih. Keabadian daripada atau kelestarian, kelanggengan daripada syariat ya gara-gara ngajar. Karena itu ustadznya harus semangat, yang belajar juga harus semangat. Airnya bagus, boboknya bagus, tanahnya gersang, buang waktu. Karena itu nggak ada alasan buat kita untuk nggak niatkan hati kapan kita mau belajar ilmu agama. Baca Quran, mendengar Al-Quran, siapkan hati. Sholat, siapkan hati. Puasa, siapkan hati. Semuanya. Hadir pengajian, di masjid, di kelas, siapkan hati. Kenapa? Sasarannya adalah hati soalnya. Sasarannya adalah diserap, difahami. Diserap dan difahami. Nah, kan wajib ya. Kan wajib kapan kita punya ilmu, ngamalkan ilmu itu kan wajib hukumnya. Kan wajib lah. Terus kalau kita pulang dari sini misalkan ya,
Apa yang disampaikan nggak ero. Loh gimana ceritanya? Atau ngerti tapi nggak diamalkan. Dengar tapi nggak paham, terus ngamalkannya gimana? Ilmu itu wajib dicari. Sudah wajib dicari, wajib diamalkan. Bukan karena mengamalkan ilmu itu menjadi beban, lebih baik tidak mencari ilmu. Ya, keliru dong. Bukan berarti karena kerja itu belum pasti kaya terus nggak usah kerja. Belum tentu punya anak gara-gara kawin terus nggak usah kawin. Ya enggak dong. Belajar kewajiban yang pertama, mengamalkan apa yang dia pelajari kewajiban yang kedua. Belajar nggak ngamalkan berarti sudah melaksanakan kewajiban yang satu tapi meninggalkan kewajiban yang lain. Belajar tapi nggak ngamalkan. Lah kalau sudah nggak belajar, apanya yang mau diamalkan? Berarti dia sudah meninggalkan dua kewajiban. Sholat yang dicari khusyuk, bukan berarti kalau khusyuk baru sholat sampai khusyuk. Lah kalau saya nggak khusyuk terus nggak sholat, ya berarti dia sudah meninggalkan dua kewajiban. Sudah nggak sholat, apalagi khusyuknya? Gimana ceritanya orang nggak sholat tapi khusyuk? Nah itu. Ini kewajiban ini sebetulnya. Al-ilmu yahdifu bil amal fa in ajabahu wa ila tahaf. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ilmu itu selalu menyeru kepada amal, selalu mengajak kepada amal. Kalau ilmu diamalkan, wah, ibarat mobil beneran, ibarat buah beneran, tapi ada ilmu nggak ada amal, nggak manfaat. Ibarat mobilan, ibarat buah-buahan, mainan, nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya, palsu itu semuanya. Ilmu tapi nggak ada amal, palsu. Ada itu Ibrahim bin Adham itu pernah lewat menyusuri satu jalan kota Mekah. Kemudian melihat batu, ngelihat batu. Terpahat di batu itu, baliklah aku, kamu akan mendapat ilmu. Penasaran Ibrahim bin Adham? Penasaran. Baliklah saya, kamu akan mendapatkan hikmah yang baru. Dibalik, apa yang terpahat di balik batu tersebut? Kamu terhadap apa yang kamu tahu saja belum mengamalkan. Apa urusannya kamu cari ilmu yang baru? Apa perlunya kamu cari ilmu yang baru? Tapi ini bukan berarti dalil bahwa selagi ilmu yang lama belum kita amalkan nggak usah cari ilmu yang baru. Lain, enggak. Bukan begitu. Intinya sedikit banyak ilmu yang kita punya wajib diamalkan, titik. Intinya nyari ilmu wajib, ngamalkan ilmu wajib. Pakai jilbab wajib, tapi nggak sombong wajib. Bukan berarti selagi hati saya belum baik, saya nggak pakai jilbab, meninggalkan dua kewajiban. Sudah hatinya belum baik, zahirnya belum baik, dua kewajiban nggak bisa, nggak jadi alasan. Saya mau tanya, mencari ilmu sama mengamalkan ilmu, yang lebih berat yang mana? Mengamalkan ilmu. Lah mosok sing gampang gara-gara sing angel kan dilakoni. Saya belum bisa ngamalkan ilmu. Oh iya, ngamalkan ilmu itu berat memang. Tapi kan lebih gampang nyari. Lah mosok gara-gara angel sing gampang gak dilakoni. Khusyuk berat, sholat gampang. Oh, gara-gara nggak khusyuk sholatnya gak dilakoni. Ya, ancur-ancuran itu namanya. Ancur-ancuran itu namanya. Kaya berat, tapi kalau buka toko mulai pagi sampai sore kerja lebih mudah daripada nyari kaya. Terus gara-gara nggak kaya sudah buka toko, ya hancur-hancuran itu namanya. Bukan hanya dia yang nggak makan, anak istrinya nggak makan nanti. Nggak bisa. Jadi bukan dalil saya ini nggak bisa ngamalkan ilmu terus nggak nyari ilmu, nggak bisa. Saya ini ilmu yang lama saya amalkan dulu ya. Kalau sudah nanti baru saya nyari ilmu yang baru, nggak bisa. Terus digali, terus dicari, terus diasah sambil kita mampukan diri. Makso gak apa-apa untuk ngamalkan ilmu. Wong kita ini untuk kaya aja makso kok. Kenapa untuk ngamalkan ilmu kita nggak makso? Justru lebih pantas kita makso ngoyo ngotot untuk ngamalkan ilmu daripada kaya. Itu kenapa akhiratnya kita bukan tergantung kayanya kita. Buat apa ngoyo untuk sesuatu yang nggak menentukan nasibnya kita di akhirat? Mending ngoyo untuk sesuatu yang menentukan nasibnya kita di akhirat. Ilmunya diamalkan surga. Lah kalau kaya surga belum tentu. Malah yang miskin 500 tahun lebih dulu masuk surga daripada yang kaya. 500 tahun perjalanan akhirat. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Lah kalau 500 tahun ini berapa juta tahun hitungan dunia?
Yang miskin lebih dulu masuk. Saya mau tanya. Kita kepingin masuk surga cepat apa lambat? Kok kepingin sugih? Kata ulama, kalau seandainya Nabi itu dihisab, Nabi Sulaiman adalah Nabi yang paling akhir itu masuk surganya. Nabi. Kenapa? Paling tuh sugih, paling kaya. Nabi Sulaiman, Nabi dihisab, enteng hisabnya Nabi, tapi tetap paling akhir. Tetap paling akhir. Lah kita nyari kaya, tapi kepingin masuk surga paling cepat. Kita lebih hebat dari Nabi Sulaiman tak? Nabi Sulaiman aja menjadi nabi yang paling akhir, kok kita kepingin cepat? Jawab ceritanya. Jangan jadi kaya. Tuntut diri kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'mur wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sudah. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Itu sudah, itu tuntut, itu ngoyo. Kenapa? Manfaat di akhirat. Kalau kaya malah memperberat hisabnya kita. Itu kalau halal, kalau haram azab. Wis aja digoleki sugih. Lek laka sugih bakal sugih-sugih karepe dhewe. Enggak usah. Ngoyo aja untuk surga. Ngoyo aja untuk surga. Gimana caranya? Berilmu. Ilmunya diamalkan, amalnya diikhlaskan, ikhlasnya diistiqomahkan, istiqomah sampai husnul khatimah. Ya ini tugasnya kita hidup, berilmu, beramal, ilmunya diamalkan, amalnya diikhlaskan, ikhlasnya diistiqomahkan. Kadang ikhlas, kadang ikhlas, kadang enggak. Bukan begitu. Ilmunya diamalkan, amalnya diikhlaskan, ikhlasnya diistiqomahkan, istiqomah sampai mati husnul khatimah. Itu tujuan kita. Hidup enggak ada urusannya kita sama dunia ini, enggak ada. Sudah dihandle sama Allah kok kita bingung. Udah diatasi sama Allah, udah diurusi sama Allah kok kita bingung lah kok. Nggak yakin apa? Kan sudah enak kalau kita ini urusannya kita dihandle sama Allah, kan enak. Kan boleh ruwet. Urusan dunia itu sudah dihandle sama Allah, kini sih bingung boleh. Kan meruweti itu namanya. Jenengan punya masalah, saya bantu. Esok melok-melok wis. Duduk di rumah tahu-tahu beres urusannya. Kan begitu. Enak. Loh dienakna sama Gusti Pangeran kok golong kuming, sampai nggak sholat, sampai nggak poso, sampai nggak nutup aurat dan segala macam. Apa perlunya mempersulit diri? Itu namanya udah dihandle, udah diatasi sama Allah. Ilmu diamalkan, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Nah, kemudian termasuk tanda hati yang lalai, wa minal ghaflah alla yukthira dzikral maut wa ma ba'dahu min umuril akhirah. Hati yang lalai itu hati yang nggak pernah ingat sama yang namanya mati. Malah kalau dibahas mati, coba bahas mati. Perlu dibahas mati. Ulama aja mana ada kitab yang nggak bahas mati. Al-Quran, sabda Nabi. Kata Nabi, orang yang cerdas itu bukan profesor doktor. Makanya jangan menilai kebenaran karena profesor doktornya. Orang yang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang paling sering ingat mati dan paling siap terhadap mati. Itu orang paling cerdas. Lah kok ada orang dibahas mati, coba bahas mati, justru bodoh dia. Kenapa? Bertentangan dengan sabdanya Nabi. Nabi bilang orang cerdas itu orang yang selalu ingat sama yang namanya mati. Orang yang selalu ingat sama yang namanya dan paling siap sama yang namanya mati. Penjajah dulu misalnya, penjajah ya pahlawan kita dulu ketika tahu akan diserang Jepang, Belanda, nggak ada yang dibahas kecuali pasti persiapan. Wah, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, yang dibahas ada persiapan kalau Belanda datang gimana. Selalu begitu. Itu menandakan orang cerdas, tahu Belanda bakal nyerang, meneng ya kan dibahas. Bisa coba bahas Londo, ya apa sih? Oh nyerang ini, ya nggak pintar dong. Mati gimana? Coba bahas mati. Lu siapa pak? Nah kalau kita nggak pernah bahas, apa siapnya kita untuk mati? Perlu dibahas tuh mati. Orang yang nggak mau bahas mati, orang yang nggak mau bahas mati, dengung ya? Nggak bisa. Apa namanya? Orang yang nggak mau bahas kematian, itu namanya orang tersebut ada kelalaian di dalam hatinya. Wajib buat kita untuk
banyak ingat sama yang namanya mati. Dan apapun perkara-perkara akhirat, mati terus selesai. Enggak. Barzaknya kita gimana? Barzaknya kita gimana? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah lewat kuburan. Iya. Kemudian Sayyidina Ali tanya kepada ahli kubur. Tanya kepada ahli kubur. Sayyidina Ali ngajak bicara mereka. Iya. Assalamualaikum ahlad diyaril muhisyah wal mahalil mughfirah. Assalamualaikum wahai penduduk yang kalian sekarang sudah terasing sendirian, teman, keluarga, anak, suami, istri, orang tua, harta meninggalkan kalian semuanya. Kalian lebih dulu daripada saya. Dan cepat atau lambat kami akan menyusul kalian. Enggak, saya mau tanya. Ngomong sama kuburan. Aku mau tanya. Iya. Aku mau tanya. Wahai penghuni kubur, suami atau istri kalian udah kawin lagi sama orang lain. Rumah kalian udah kosong atau ditempati. Kosong karena dijual waris nggak laku-laku, atau sudah ditempati oleh orang lain karena laku. Harta udah dibagi. Ini kabar yang kami bawa. Apa yang kalian bangga-banggakan, suami, istri, harta, rumah, wis bukan milik kalian lagi. Bojomu serah gimana. Hartamu sudah dibagi. Yang kamu cari sampai nggak sholat, nggak puasa, nggak nutup aurat, kadang-kadang jual harga diri dan seterusnya, wis dipek wong liya. Anakmu selalu yang awakmu saya. Rumahmu yang kamu bangun tuh, kamu nggak di situ sekarang, kamu di sini. Rumahmu miliknya orang lain. Ini kabar yang kami bawa. Kabar yang kalian bawa apa? Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Ketahuilah wahai kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mendengar apa yang mereka katakan, ketahuilah mereka menyampaikan bahwa sebaik-baiknya bekal bukan rumah, bukan pasangan hidup, bukan anak, bukan rumah, bukan harta, bukan apa? Takwa. Kalau misalnya mereka bisa ngomong, kalian dengar, mereka bilang takwa. Tapi mereka yang dicari rumah, yang dicari harta, takwa enggak. Padahal bekal terbaik akhirat takwa, enggak digolein. Gimana caranya kita menjadi pribadi yang bertakwa kalau kita nggak ngamalkan ilmu atau nggak berilmu malahan nggak berilmu bahkan itu nggak mungkin. Bertakwa itu menaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Untuk tahu yang mana perintah Allah, untuk tahu yang mana larangan Allah, biar nggak nerabas kita, cari tahu. Jelasnya. Nah, wa ahwali ahli sa'adah wa ahli syagawah fiha. Ingat mati, ingat akhirat, ingat ada penghuni surga, ada yang selamat, ada penghuni neraka, waliyadzubillah, ada yang enggak selamat. Wala yutmin hal alal fikri fi dzalik. Dan orang yang hatinya lalai, enggak pernah fokus pikirannya terhadap urusan-urusan akhirat, ini enggak pernah fokus, enggak pernah konsen, gampang teralihkan dengan urusan-urusan dunia. Kadang-kadang di masjid aja ngomongin dunia kadang-kadang. Udah di masjid nih yang dibicarakan dunia kadang-kadang. Sholat yang dipikirin dunia, nggak pernah bisa fokus konsen untuk urusan persiapan dia sebagai bekal matinya. Ini ya, sebagai bekal matinya. Nah, Al-Imam Syafi'i ketika beliau mencapai usia 40 tahun, beliau pakai tongkat. Kan belum terlalu tua sebetulnya. 40 tahun belum terlalu tua. Tapi Imam Syafi'i meninggal usia 55 atau 56. Walhasil dilihat masih muda 40 tahun, pakai tongkat. Sehat, Masya Allah. Nggak ada rematik. Dengkul ya sih kuat, jalan ya tegap. Kok pakai tongkat? Santrinya tanya, "Guru, Anda usia 40 tahun. Kok pakai tongkat? Kenapa?" "Enggak, ini sebagai alarm. Ini sebagai pengingat kepadaku bahwa aku ini musafir." Orang dulu kalau pada perjalanan jauh kan pakai tongkat. Enggak, ini bukan karena aku sakit, bukan karena aku
sok-sokan pakai tungket, bukan. Ini sebagai pengingat, alarm buat aku bahwa aku hidup di dunia musafir. Ada waktunya untuk pulang. Jadi masalah aku nggak tahu kapan nih aku pulang, besok lusa. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Ini sebagai pengingat. Mau maksiat, gelok tungket, musafir loh ya. Coba macam-macam musafir loh. Ingat tungket. Nah, orang sekarang pakai tungket ingin dihormati gitu. Penampilan aja. Ya. Penampilan. Tapi nasihat seperti ini adalah untuk kita. Bukan untuk nyerang orang lain. Oh, melihat orang pakai tungket, oh, boleh penampilan tok ini. Ini nasihat itu untuk kita. Nasihat itu untuk kita, bukan untuk nyerang orang lain. Tahu dari mana kita? Dia pakai tungket untuk penampilan ini. Taruh. Kita ini loh. Mau pakai tungket. Apa yang dicari? Penampilan. Jangan dihormati wong, ketolek tuwek. Ya, enggak usah. Sakit, silahkan. Oh, ngamalkan sunnah, monggo. Enggak ada masalah. Tapi Imam Syafi'i tujuannya bukan itu. Biar saya ingat terus bahwa saya ini adalah musafir. Subhanallah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah tidur ada di atas tikar. Ketika beliau bangun tidur, di lengannya, di kakinya itu membekas. Tikar itu membekas. Sering kita ngalami itu ya, tidur, bangun-bangun di pipi kita ngecap. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, coba Anda pakai yang lebih empuk. Ya, bantal kayak, guling kayak, kasur kayak. Dikasih saran begitu oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mali wali dunia, apa urusanku sama dunia, wahai dalam kasur, bantal, guling lo ini. Nabi bilang, apa urusannya aku dengan dunia, Abdullah? Apa urusannya aku sama dunia? Lah kalau orang sekarang spring bed sing 20 juta, bantal guling, subhanallah ya Allah, subhanallah. Spring bed yang paling mahal itu, sing paling atas aja. Nabi tidur di amben, lebih atas endi, kasur. Spring bed sing atas sampai amben. Lu atas amben. Anda tanya dokter ortopedi, dokter tulang, Anda tanya. Yang bagus itu tidur di tempat yang atas apa yang gempuk? Di tempat yang atas. Spring bed yang mahal. Subhanallah. Sing paling atas, kudu sing paling empuk malahan. Semakin atas semakin mahal. Sekiranya di sini kalau diinjak, di sini nggak goyang. Amben boh. Idean sebelah kiri, kok goyang? Ya. Coba orang berpikir sedikit, ya lah aku tuku spring bed rego 20 juta sing digoleki atos. Ya mending amben. Subhanallah, ada sebagian orang tuh dia merasa nikmat tidur di amben. Dia merasa nikmat, sakitnya hilang atau berkurang banyak gara-gara dia tidur di amben. Subhanallah. Nggak ada yang salah daripada sunnahnya Nabi. Nggak ada yang salah daripada ilmunya Nabi, itu nggak ada yang salah, itu semuanya nggak ada yang salah. Makanya Nabi bilang, apa urusanku, aku bingung sama bantal, kasur, kulit. Itu dunia. Abdullah, ketahuilah, ma ana fid dunya illa karakibin. Ketahuilah, aku ini, kita ini semuanya, Abdullah, hidup di atas dunia seperti seorang musafir penunggang kuda. Istadhalla tahta syajarah, yang dia mengambil kesempatan ketika dia capek, mengambil kesempatan untuk rehat di bawah pohon, berteduh. Thumma raha wa tarakaha, berteduh sementara ada di bawah pohon. Kalau bangun ya ditinggal itu pohon. Wis, kita nih hidup di atas dunia cuma sementara. Cepat atau lambat kita bakal tinggal di dunia. Udah. Apa perlunya saya bingung makmurno pohon itu semuanya, menghias pohon itu, orang bakal saya tinggal kok. Tujuan saya bukan diam di pohon ini, berteduh selamanya di bawah pohon. Sehingga saya bingung untuk bangun rumah di bawah pohon, bingung menghias pohonnya. Apa perlunya? Ini dunia, enggak. Ya. Malah seorang ulama juga, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Kita ini hidup di atas dunia seperti tamu.
Adapun harta yang kita punya pinjaman, namanya tamu bakal pulang, namanya pinjaman bakal balik. Kita hidup di atas dunia ini seperti tamu, namanya tamu ya bakal pulang. Mana ada tamu 10 tahun? Maksimal kita di sini jadi tamu 60-70 tahun secara umum. Umatnya Nabi umurnya 60-70 tahun, jadi tamu 60-70 tahun. Rumahnya kita surga, lek gelem, lek gak gelem. Wis. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi, semua umat ini masuk surga. Kecuali sih gak gelem. Loh, lihat. Jadi kalau ada orang nggak masuk surga itu bukan karena nggak berhak masuk surga, tapi nggak mau masuk surga. Nggak kebacut lah orang itu nggak mau masuk surga. Ada selain Allah yang punya surga? Ada. Kalau nggak dapat surganya Allah, nggak dapat surganya siapa-siapa. Semua orang masuk surga, semua umatku masuk surga. Makanya rumah kita, habitat kita aslinya surga. Kita di sini sementara musafir. Kepingin pulang surga, ojo direken di dunia. Kepingin pulang ke dunia, jangan makmurkan dunia. Jangan makmurkan dunia, jangan posisikan dunia di hatinya kita. Di tangan, duwe gak duwe podo. Duwe bukan terus semangat seneng, bahagia, pamer, enggak, biasa. Enggak punya ya gak bingung. Biasa aja. Kenapa cuma di tangan enggak di hati? Cuma di tangan enggak di? Saya tanya. Anda kehilangan 1.000. Anda dapat uang 1.000. Sama enggak? Sama. Kenapa? 1.000 nggak ada di hati Anda. 1.000. Jelas nih ya? Nggak mungkin kita ini menilai 1.000 di hati itu nggak mungkin. 1 juta sih di mana? Entuk seneng hilang, ngeluh, nggak bisa tidur. Kenapa? Di hati. 1.000 nggak di hati, hilang, dikasih duit 1.000 wong. Ya nggak bingung, wah sing pamer wah untuk duit 1.000 bisa enggak? Kehilangan uang 1.000 sama, punya nggak punya sama. Punya sama. Jadi kalau kita kepingin pulang ke surga, harus direken ke dunia. Lelaka sugi tetap gak direken. Kalaupun kita kaya, tetap harus direken ke dunia. Kalaupun kita kaya, artinya jangan direken, jangan ditempatkan di hati itu dunia. Biasa wae. Hilang saat itu pun juga gak ada masalah. Kenapa? Sementara saja di dunia. Dunia itu ibarat bayangan. Kata ulama, dunia itu ibarat bayangan. Mungkin nggak kita ngubur bayangannya kita sendiri, nyelip bayangannya kita sendiri bisa kira-kira? Nggak bisa. Bayangannya kita kelihatan kepala kan? Terus gimana caranya kakinya kita ngidek kepalanya? Nggak bisa. Nggak bisa. Dunia itu ibarat bayangan. Justru kalau kepingin kita diikuti dunia, menjauh, taruh dunia di belakang, melok sendiri bayangan itu. Di belakangnya kita, kemanapun kita melangkah ikut dunia. Tapi kalau kita menghadap kepada dunia, nggak bakal dapat ya. Nggak bakal dapat. Jelas ya. Nah, yang membuat sering kali faktor terbesar, faktor yang paling utama orang lupa dari Allah, lupa sama yang namanya mati, lupa sama yang namanya akhirat itu adalah cinta kepada dunia. Bukan memiliki dunia, cinta. Belum tentu orang yang tidak memiliki dunia itu nggak cinta dunia. Belum tentu orang yang kaya itu cinta dunia. Nabi Sulaiman kaya, cinta dunia. Sayyidina Utsman bin Affan tuh kaya, cinta dunia. Abdurrahman bin Auf kaya, cinta dunia. Enggak. Malah ada orang itu nggak punya dunia, tidak memiliki dunia, tapi hatinya keduniaan. Wah, jadi bukan dia zuhud sama dunia, bukan dia emoh sama dunia, nek gak nasib ngoyo ngotot. Dunianya yang emoh sama dia, bukan dia yang zuhud. Dunianya yang zuhud sama dia, bukan dia yang benci sama dunia. Dunianya yang benci sama dia. Makanya sebelum kita ditinggalkan dunia, tinggalkan duluan di dunia. Ibarat dan tanda kutip ya, Nabi Isa itu pernah ketemu dunia, menyerupai seorang wanita tua, welek keriput. Nabi Isa, Allah rupakan seperti dunia seperti wanita tua, jelek keriput. Tanya Nabi Isa, makhluk apa kamu? Saya dunia. Oh, kamu dunia? Iya. Lah kok elek? Lah kok keriput? Lah kok tuwek? Sekarang, dulu cantik. Ya, kulit saya seken. Dulu
wah cantik saya. Dulu kamu kawin nggak? Ketika kamu cantik, kawin. Punya suami banyak. Gimana nasibnya suaminya kamu? Tak pateni kabeh. Katanya dunia ini. Tak pateni kabeh. Sekarang, apa nggak ada yang mau sama kamu? Wis elek, tuwek, keriput. Pembunuh lagi. Nggak ada yang mau sama kamu. Wah, tetep wakeh. Betapa bodohnya orang. Betapa bodohnya orang yang hidup di zaman sekarang. Bingung boleh dunia wis tuwek, keriput, elek, mata ini bisa. Nggak bisa ngambil pelajaran daripada pendahulu-pendahulunya. Qarun, Namrud, Fir'aun, Haman. Gara-gara dunia itu semuanya. Gara-gara dunia itu. Bagaimana sih mereka? Nabi Sulaiman aja orang soleh. Nabi Sulaiman itu orang soleh. Nggak ada sisa dunianya itu. Nggak ada bekas. Mana istananya? Mana yang kalau kita injek kaca, mana itu? Mana cuma? Emas, intan, berlian, mana itu semua? Nggak ada. Padahal orang soleh. Istannya Ratu Bilqis, mana? Hilang. Kita nggak ngereken dunia, nggak ngurangi rezeki. Kita getu sampai urusan dunia, nggak ngambil rezeki. Mulai sekarang kita berpaling dari dunia, tetap besok makan kalau kita besok hidup. Kita getu sama yang namanya dunia, kalau kita besok mati nggak bakal makan kita. Selesai. Sesimpel itu urusan dunia. Nah, faktor terbesar, faktor yang paling utama orang mudah melupakan Allah, nggak takut sama yang namanya mati, berharap panjang umur terus, panjang angan-angan, nggak mau bahas yang namanya kematian, lupa sama akhirat karena dunia. Karena dunia, hati laleh juga karena dunia. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah kasih lancar rezekinya kita, rezeki yang halal, rezeki yang manfaat, rezeki yang barokah. Mudah-mudahan rezeki itu, harta dunia yang kita miliki cukup ada di tangan kita, nggak sampai ada di hatinya kita. Mudah-mudahan hati kita selalu menjadi hati yang bisa membimbing kita untuk kembali pulang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, kembali pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya mungkin? Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna